Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulurku semuanya, pada video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara agar kita tidak salah memilih kotak infak. Karena belakangan ini marak adanya penggerebekan di beberapa sarang terduga oknum teroris. Ternyata di dalamnya itu banyak sekali tumpukan kotak infak. Dan lebih parahnya lagi, kotak infak tersebut itu bertuliskan diperuntukkan untuk memberikan santunan kepada anak yatim. Yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin orang-orang yang terduga teroris ini mempedulikan anak yatim? Jawabannya mungkin sekali, tapi kemungkinan itu sangat kecil sekali. Namun, kemungkinan terbesar hasil dari kotak infak itu akan dimanfaatkan menjadi suplai dana. Bisa kita bayangkan, seandainya ada 500 kotak infak dan isi per kotak itu ada 500.000. Tinggal mengalihkan saja, 500 dikalikan 500.000. Sudah berapa nominalnya? Adanya kotak infak, jika itu dimanfaatkan dengan baik, ini merupakan sebuah potensi besar untuk membangun kemaslahatan atau perekonomian umat. Untuk sumbangan, untuk membangun sarana prasarana, untuk melengkapi fasilitas, dan lain sebagainya. Dan potensinya sangat besar sekali. Tapi, coba bayangkan, apabila kotak infak itu dibuat atau digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk tujuan-tujuan tertentu, dan itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Contohnya apa? Untuk pendanaan teroris, untuk membeli bom, untuk menyuplai kebutuhan-kebutuhan mereka. Sebelum dilanjutkan, video ini tidak bermaksud untuk menakut-nakuti, tidak bermaksud menurunkan semangat kita untuk berinfak, tapi lebih kepada kehati-hatian. Bisa dibayangkan, kita berinfak niatnya ingin membantu sesama manusia, tetapi ternyata dana yang kita infakkan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk berbuat kejahatan. Siapa yang rugi? Mungkin sebagian kita ada yang berpikir, saya infak paling 1.000-2.000, tidak ada ruginya kok. Di sini, yang perlu kita ingat adalah, dana yang ada di dalam kotak infak itu bukan dari kita saja, tapi dari banyak orang. Oke, nominal 1.000, 2.000, sampai 5.000 itu adalah nominal yang tidak banyak. Tapi bisa kita bayangkan kalau itu dikalikan, 5.000 kali 1.000 orang, itu sudah mencapai nominal 5 juta. Kalau sehari ada orang 5.000 dan infak sebesar 5.000, sudah terbayang berapa nominal yang akan didapatkan? Dan ini sangat menyeramkan sekali. Tips yang pertama, yang bisa kita lakukan adalah meng-cross-check. Biasanya kotak infak ini diletakkan di toko-toko, di minimarket, di pasar, di tempat parkir, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Cara meng-cross-checknya bagaimana? Biasanya di setiap kotak infak itu ada identitas. Nah, di situ kita bisa melihat identitasnya. Dan cara yang paling aman, cari kotak infak yang kita mengenalnya. Setidaknya kita mengenal daerahnya. Misalnya, di situ ada kotak infak untuk pembangunan masjid di daerah A misalnya. Dan kita tahu itu, maka lebih baik kita memilih kotak infak tersebut daripada memilih kotak infak yang kita tidak mengenal daerahnya sama sekali. Sekali lagi, tips yang pertama dari saya, baca identitas kotak infak tersebut. Dan lebih aman, pilih kotak infak yang menyebutkan daerah di mana kita kenal daerah itu. Kalau di sana ada beberapa kotak infak yang kita kenal daerahnya, misalnya ada 3 kotak infak. Kita kenal 2 daerah, tapi satunya tidak. Nah, 2 daerah ini mana yang kita pilih? Yang terdekat. Kalau misalnya takut tidak adil, bolehlah kita bagi 2. Tapi yang terpenting di sini, kita mengenal daerah di mana kotak infak itu akan dimanfaatkan. Itu tips yang pertama. Adapun tips yang kedua, dunia semakin modern, dunia semakin canggih, infak pun saat ini bisa melalui layanan digital.
Biasanya yang disasar adalah toko-toko sebagaimana minimarket, swalayan, dan lain sebagainya. Pernahkah Anda berbelanja kemudian ditanya, kembaliannya kita infakkan ya Pak? Atau kembaliannya boleh disedekahkan Pak? Kalau ada pertanyaan seperti itu, jangan ragu untuk menjawab atau jangan ragu untuk bertanya ulang. Apa pertanyaannya? Ini mau disedekahkan kemana? Ini pertanyaan penting. Kemudian kalau dijawab kepada lembaga ini Pak, kepada lembaga ini, baru kita mempertimbangkannya. Saran saya, kalau lembaga tersebut itu terdaftar dan diakui oleh pemerintah, silahkan Anda berinfak. Sebagaimana Lazisnu, Lazismu, atau Basnas, dan lain sebagainya. Sekali lagi, Anda jangan malu untuk bertanya. Karena rumusnya sama. Dari kita mungkin Rp500, tapi kalau 500 dibagi sekian ribu orang, itu sudah menjadi berapa nominal yang akan kita temukan. Kalau kita sekali lagi salah dalam berdonasi, ini akan berakibat fatal. Secara tidak langsung, ternyata uang donasi kita disalahgunakan untuk membesarkan sarang-sarang teroris. Jangan malu bertanya. Saya setiap kali berbelanja di minimarket, di mall, dan lain sebagainya, ketika ada pertanyaan seperti itu, kemudian saya tanya ulang. Ini mau ditasarufkan kemana? Kemudian dijawab, oh ke ini Pak, kalau begitu silahkan. Sekali lagi, saya tidak mengajak Anda, saya tidak mengajak panjenengan untuk takut bersedekah, tidak. Tapi lebih kepada kita harus mawas diri, kita harus hati-hati. Saya lanjutkan, yang ketiga. Lembaga-lembaga sosial, dia memiliki kotak infak, dia menerima sedekah, zakat, infak, dan sedekah, tapi tidak pernah mau melaporkan keuangannya, itu patut dicurigai. Kenapa? Karena itu duit umat, harus ada transparansi ke umat juga. Kalau seandainya ditanya mana laporannya tidak bisa menjawab, maka lebih baik Anda menghindari. Kenapa demikian? Bisa jadi lembaga tersebut berafiliasi kepada gerombolan teroris. Bisa jadi. Kalau misalnya ada sumbangan yang ingin ditujukan ke luar negeri, maka lebih baik pilih lembaga yang diakui negara. Alasannya sangat simpel sekali. Kebanyakan sumbangan-sumbangan yang dialihkan ke luar negeri, sebagaimana Palestina, sebagaimana Suriah, dan lain sebagainya, itu negara konflik. Negara konflik tentu tidak mudah untuk menyalurkan sumbangan kepada mereka. Lah kalau lembaganya pemerintah saja tidak mudah, apalagi lembaga yang non-pemerintahan atau lembaga yang di luar pemerintahan. Mereka masuk dari mana? Jangan-jangan mereka punya orang dalam. Jangan-jangan orang dalamnya itu juga punya hubungan erat dengan para pemberontak yang ada di daerah-daerah konflik tersebut. Nah, sekali lagi, video ini tidak mengajak Anda untuk turun semangat dalam berinfak, tapi kita harus berhati-hati. Jangan sampai niat baik kita ternyata salah sasaran. Dan ketika misalnya ada sumbangan-sumbangan turun di jalan, kalau Anda ragu, jangan memberi. Jangan takut dianggap pelit dan lain sebagainya. Karena ini juga demi kebaikan. Kalau Anda tidak ragu, silahkan. Tapi kalau ragu, sekali lagi, tidak usah memberi. Daripada Anda ragu, lebih baik tinggalkan. Kalau kita ingin infak, sebenarnya banyak sekali tempat yang bisa kita tasarufi. Tergantung bagaimana niat kita. Misalnya kalau lebih jelas ke masjid, kotak amal masjid, itu lebih jelas peruntukannya. Atau ke lembaga-lembaga yang diakui pemerintah, sebagaimana Lazisnu misalnya, itu sangat jelas peruntukannya. Daripada kita ragu, dan ternyata dana yang kita berikan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu adalah bahaya besar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.